warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas bagaimana cara membuahkan anggur untuk kesekian kalinya setelah pohon ini buahnya dipanen. Artinya pohon ini sudah berbuah untuk kesekian kalinya, dan kali ini setelah kita lakukan foundation pruning dan telah terbentuk cabang tersier baru, waktunya kita buahkan karena tersier ini sudah berwarna coklat atau mulai berkayu dan telah kita berikan pupuk generatif atau pupuk yang merangsang tanaman ini berbuah. Jadi setelah berbuah istirahatkan, atau buahnya dipanen istirahatkan, berikan pupuk vegetatif. Bisa menggunakan NPK seimbang dan boleh menggunakan NPK grower maupun lainnya, yang penting mengandung unsur hara N, P, dan K. Jadi untuk kembali prima, pohon setelah berbuah membutuhkan unsur hara N. Nah, setelah cabang tersier ini rata di ujung, kita lakukan asal break, baru kita masukkan pupuk generatif. Setelah mulai berkayu seperti ini, waktunya kita lakukan pemangkasan pembuahan kembali. Untuk teman-teman yang baru menyimak video saya, bagaimana mengaplikasikan pupuk sebelum kita lakukan pembuahan, baik pupuk generatif maupun vegetatif, bisa disimak di video saya sebelumnya, karena saya telah bahas di banyak judul di video-video sebelumnya. Silahkan di scroll, saya tidak akan mengulang karena membuat durasi semakin lama. Untuk pohon ini kita tidak menggunakan pupuk kimia ya, full organik, varian Cherry Crystal. Saya lupa ini untuk pembuahan kesekian kalinya, kalau nggak salah ke-6 ini. Dan kita akan lakukan pruning untuk membuahkan kembali. Di pohon ini kita tanam di planter bag 100 liter, kita rambatkan ke para-para, dan saat ini terbentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cabang tersier dalam satu pohon. Dan ini hanya menggunakan satu sisi ya, ke sana semua, atau yang sering kita sebut metode sisir, bukan tulang ikan, karena tempatnya berada di samping. Jadi nggak mungkin untuk bisa membuat cabang tersier ke kiri dan ke kanan. Seperti ini penampakannya, cabangnya ke sana. Oke, biar nggak terlalu lama, kita akan lakukan pemangkasan. Di mana pangkasnya? Kalau teman-teman kebanyakan menghitung berapa bat, atau pertanyaan terbanyak seringkali ditanyakan dipangkas di bat ke berapa. Oke. Ini kita akan ambil but potensialnya atau mata bat seperti ini, yang berbentuk bulat dan gemuk dan tidak terlalu jauh. Ini kalau kita hitung dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini belum ketemu nih. Belum ketemu bat yang bagus, 9, 10, 11, 12 nih. Ini di bat ke-12. Karena di bat sebelumnya runcing nih, kurang potensial. Jadi kita memilih bat potensial yang terdekat dengan cabang sekunder. Kita buang 2 daun terujung seperti ini, lalu kita pangkas. Oke, seperti itu. Lanjut di sini, ini pun sama, agak silo nih. Ini sudah 1, 2 ya. Jadi setelah dipangkas, buang 2 daun terujung seperti ini, untuk merangsang mata tunas tumbuh lebih cepat di titik yang kita inginkan ini, di ujung. Lanjut ke sini. Ini agak sulit saya mengambil gambar sendiri soalnya. Oke. Kalau ini lebih pendek karena tersiernya kecil, kita ambil di bat ke-7. Nih. Ini 8, ini 9. Jangan memaksakan pangkas pendek jika
mata batnya runcing dan jelek karena nanti tidak berhasil membawa bunga. Jadi kita memilih mata bat yang paling potensial dan paling dekat dengan cabang sekunder. Nah, ini terlalu kecil. Ini kita pangkas 2 daun saja atau 2 bat untuk pembuahan berikutnya. Nah, nggak usah saya videokan semuanya cara pangkasnya, paling tidak kawan-kawan sudah mengerti. Jadi setelah dipangkas 2 daun terujung dibuang, pemangkasannya memilih bat yang bulat seperti ini, jangan yang runcing ya. Ini bulat nih, agak silau. Tuh, bulat, tidak lancip. Karena bat yang bulat seperti ini berpotensi untuk membawa bunga nanti setelah mata tunas pecah. Perlakuan setelah ini kita jangan terlalu banyak siram air. Nanti daun kita kurangi di depan sini biar nggak terlalu banyak daunnya. Tidak kita habiskan semuanya karena ini masih musim hujan. Jadi untuk proses penguapan dulu. Nanti setelah ini seprut daunnya baru kita buang. Penyiramannya kita lakukan 2 hari sekali di planter bag ini. Pupuk akan kita berikan kembali setelah selesai penyerbukan. Jadi bat ini pecah, bawa bunga, dan penyerbukan selesai baru kita pupuk kembali. Seperti itu. Untuk penyemprotan hama pun sama. Ketika berbunga saya tidak melakukan penyemprotan. Kalau terpaksa boleh menggunakan dosis yang sangat rendah. Kalau salah ukuran nanti menyebabkan bunga gosong dan rontok karena overdosis, dan juga bisa mengganggu penyerbukan. Jadi menjelang mekar bunga sebaiknya tidak dispray fungi maupun insek karena dapat mengganggu proses penyerbukan atau polinasi yang sedang terjadi. Ini varian Cherry Crystal. Di sebelah sini varian Jubile. Ini juga untuk pembuahan yang kesekian kalinya. Dan ini juga akan kita lakukan pemangkasan pembuahan. Caranya juga sama, kita akan memilih bat potensial. Contohnya seperti ini. Ini cabang tersier. Nih. Nah, dan lebih cepat pecah tunas apabila kita memangkas di cabang tersier yang transisi antara berkayu dan setengah berkayu seperti ini. Nah, ini lebih cepat pecah tunasnya dan berpotensi membawa bunga atau potensialnya lebih tinggi dalam proses pembuahan ini. Jadi setelah dipangkas cabang-cabang seperti ini kemungkinan besar menghasilkan bunga atau buah. Oke, sekian dulu. Jika ada yang belum jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah saya jawab. Karena ini saya akan melakukan pruning 2 varian ini, jika kita videokan semuanya durasinya terlalu panjang. Silahkan saja ditanyakan di kolom komentar dan insya Allah saya jawab apabila belum jelas dari video yang saya buat ini. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.